Untuk perkembangan terbaru, saudara kita telah bergabung dengan jurnalis Kompas TV, tapi sebelumnya kita juga akan mendengarkan keterangan pers dari Komnas HAM, dan ini dari Hairul Anam, dan sebelumnya juga ada dari Pak Ahmad Taufan Damanik. Ya kan, bukti satu dengan bukti yang lain sedang kami proseskan. Selain anniversary mungkin Pak di Magelang Pak? Semua informasi sedang kami lanjutkan. Saat ini progresnya ada gimana Pak? Yang dengan Komnas Perempuan itu selain jadwal ada apa lagi yang sudah didiskusikan? Ya saudara, dari informasi yang kami peroleh dari jurnalis Kompas TV kami yang berada di kantor Komnas HAM Jakarta, Komnas HAM akan periksa Irjen Verdi Sambo yang rencananya akan dilangsungkan pada hari Kamis mendatang. Kita tunggu perkembangan terkini terkait dengan pemeriksaan Irjen Verdi Sambo yang akan dilakukan oleh Komnas HAM. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini dari Barreskrim Polri, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di sana. Dan kita tahu, Valen, selamat siang Valen. Sekitar pukul 12:30 waktu Indonesia Barat, LPSK tiba di Barreskrim Polri. Dan informasi terbaru akan disampaikan oleh jurnalis Kompas TV Valentina Sitorus di Barreskrim Polri. Valen, dapat mendengar suara saya, Valen? Ya, sementara bisa, Reza. Oke, dan Valen. juga saudara. Asesmen LPSK terkait Barada Eliezer yang mengajukan jadi justice kolaborator sudah rampung. Apa kesimpulan sementara yang bisa Anda sampaikan? Reza dan juga saudara, hingga saat ini ketika kami melaporkan pada Anda, kami dari tadi masih berdiri di depan lobi Barreskrim Polri dan belum melihat adanya tanda-tanda keluar dari pada pihak LPSK yang saat ini melakukan koordinasi dengan tim penyidik maupun juga tersangka kasus tindak pidana pembunuhan Barada Eliezer begitu. Waktu pemeriksaan atau waktu koordinasi ini sudah berlangsung selama 1 jam lebih 15 menit dan kami belum dapat konfirmasi begitu apa saja substansi yang dikoordinasikan atau yang diperiksa dari pihak penyidik dan juga Barada Eliezer oleh LPSK, sehingga kami masih menunggu saat ini kira-kira dengan upaya pengajuan atau permohonan mengajukan diri menjadi justice kolaborator dari pihak Barada Eliezer yang kemarin sudah dilayangkan atau dikirimkan suratnya ke kantor LPSK Jakarta oleh penasihat hukum Barada Eliezer ini akan mendapatkan lampu hijau atau juga masih belum mendapatkan persetujuan untuk kemudian LPSK mengabulkan permohonannya sebagai justice kolaborator. Yang jelas sampai saat ini kami masih menunggu, Reza dan juga saudara. Ketika nanti pun ketika LPSK sudah selesai melakukan koordinasi dari pihak tim penyidik maupun juga kepada Barada Eliezer begitu, yang jelas kemungkinan besar keputusan untuk mengiyakan permohonan dari Barada Eliezer itu belum tentu akan diketok palu saat ini, karena memang sebelumnya sempat dikatakan oleh juru bicara LPSK begitu pemeriksaan terkait bagaimana apa saja hal-hal yang akan disampaikan Barada Eliezer untuk pengajuan dirinya sebagai justice kolaborator tentu akan dijadikan pertimbangan-pertimbangan dan juga akan dilakukan rapat oleh seluruh pimpinan LPSK. Yang jelas hingga saat ini yang kami ketahui adalah tujuan daripada kedatangan LPSK ke Barreskrim Polri adalah untuk memastikan kebenaran dan memastikan upaya pengajuan diri untuk menjadi justice kolaborator oleh Barada Eliezer kepada tim penyidik yang dipastikan adalah keterangan apakah benar tindakan pembunuhan yang sebelumnya dilakukan Barada Eliezer ini berdasarkan perintah dari atasan, dan juga kepada pihak Eliezer adalah tentu apa saja yang bisa dijanjikan atau bisa diupayakan untuk bisa mempertanggungjawabkan upaya pengajuan dirinya sebagai justice kolaborator. Reza. Ya Valen, lalu bagaimana dengan fakta baru yang menyebut bahwa Barada Eliezer yang menembak Brigadir Yosua atas perintah atasan? Ya, sebenarnya pengakuan dari Barada Eliezer ini kemarin disampaikan oleh penasihat hukumnya, yakni Deolipa, yang mana memang menyampaikan bahwa ternyata kepada dirinya atau dalam hal ini adalah kepada kuasa hukumnya, Barada Eliezer menceritakan seluruhnya bagaimana tekanan batin yang saat ini ia alami, terutama dalam kasus yang saat ini masih dalam penyidikan oleh pihak kepolisian.
saat itu jika kita mundur ke belakang terkait dengan kasus ini mulai terungkap bagaimana tewasnya Brigadir Yosua, latar belakang kasus ini ketika polisi menyampaikan kepada halayak, dalam hal ini adalah kepada publik, kepada rekan-rekan media pada 2 hari setelah kasus penembakan ini terjadi di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri pada tanggal 10 Juli 2022 ini dikatakan bahwa tewasnya Brigadir Yosua ini berdasarkan atas terjadinya polisi tembak polisi. Begitu judul headline berita yang sampai beberapa waktu kemudian akhirnya berubah begitu terkait dengan pengakuan Barada Eliezer kepada penasehat hukumnya. Memang saat ini bisa dikatakan bahwa kemarin kedatangan kedatangan kuasa hukum ke Barreskrim Polri adalah untuk kemudian melengkapi BAP atau berita acara penyelidikan begitu, berita acara pemeriksaan maksud kami, yang memang menyatakan bahwa saat itu Brigadir Yosua dinyatakan untuk melakukan tindak pidana pembunuhan atas dasar perintah atasan. Siapa atasan yang dimaksud kami juga masih mencari tahu dan kami juga belum menerima laporan atau rilis resmi dari pihak kepolisian karena memang proses penyidikan saat ini berjalan. Tapi ketika melihat bagaimana hal-hal yang disampaikan oleh kuasa hukum dari Barada Eliezer ini menyebut bahwa saat itu jika sebelumnya adalah penembakan atau proses penembakan ini terjadi, tembak-menembak antara Barada Eliezer dengan Brigadir Yosua dari tangga di lantai 2 dan juga di depan kamar istri mantan Kadif Propam Polri di lantai 1, ini ternyata terbantahkan karena memang berdasarkan pengakuan dalam hal ini adalah Barada Eliezer begitu melakukan tindak pidana pembunuhan setelah dirinya melihat bagaimana almarhum dari Brigadir Yosua ini sudah tergeletak bersama dengan saat itu adalah atasannya. Bisa dikatakan diduga atasan ini adalah Irjen Verdi Sambo yang saat itu juga berada di rumah dari tempat kejadian perkara. Tapi hingga saat ini kami masih belum bisa menyampaikan apakah ya ada keterlibatan daripada atasan yang dimaksud ini adalah Irjen Pol Verdi Sambo. Yang jelas kami masih menunggu bagaimana rilis yang nantinya juga akan disampaikan di Barreskrim Polri. Tapi sekali lagi memang daripada pengakuan penasehat hukum di situ ya, ini juga menjadi salah satu pertimbangan daripada LPSK untuk bisa datang ke Barreskrim Polri untuk meminta keterangan pasti dari tim penyidik terkait perubahan yang dilakukan atau pengubahan pernyataan dari Barada Eliezer dan juga untuk memastikan kepada Barada Eliezer terkait komitmennya jika pengajuan diri sebagai justice collaborator akhirnya disetujui oleh pihak LPSK. Baik, terima kasih Valentina Sitarus melaporkan langsung dari Barreskrim Mabes Polri.